Tren dan isu keperawatan komunitas, pengertian, pembangunan kesehatan adalah suatu sistem pelayanan kesehatan yang penting dalam meningkatkan derajat kesehatan. Kebijakan sistem pelayanan kesehatan tergantung dari berbagai komponen yang masuk dalam pelayanan kesehatan, diantaranya perawat, dokter, atau tim kesehatan lain yang satu dengan yang lain saling menunjang. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Keperawatan kesehatan masyarakat adalah perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat dengan dukungan peran serta aktif masyarakat, mengutamakan pelayanan promotif dan preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal sehingga mandiri dalam upaya kesehatannya, masyarakat terpadu individu dan keluarga. Tren dan isu dalam pendidikan keperawatan komunitas. Yang pertama yaitu pendidikan keperawatan. Pendidikan keperawatan adalah proses pendidikan yang diselenggarakan di perguruan tinggi untuk menghasilkan berbagai lulusan ahli media keperawatan, nurse magister keperawatan, nurse spesialis, dan dokter keperawatan. Jenis pendidikan perawat adalah pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penugasan ilmu pengetahuan. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Pendidikan profesi merupakan pendidikan yang diarahkan untuk mencapai kompetensi profesi keperawatan. Pendidikan keperawatan di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jenis pendidikan keperawatan di Indonesia mencakup yang pertama yaitu pendidikan vokasi. Nah, pendidikan vokasi adalah suatu program diploma yang menerapkan pelayanan atau tindakan kesehatan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang keperawatan pada pasal 6, tingkat vokasi yang paling rendah adalah Diploma 3 Keperawatan atau D3 Keperawatan. Yang kedua adalah pendidikan akademik. Pendidikan akademik adalah pendidikan sarjana dan pasca sarjana yang menjerumus pada penguasaan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan keperawatan secara mendalam. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang keperawatan pada pasal 7, pendidikan akademik terdiri atas program sarjana keperawatan, program magister keperawatan, dan program dokter keperawatan atau S2. Dengan peminatan keperawatan komunitas sudah banyak beredar pada universitas negeri, diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, dan UNDIP. Dokter keperawatan komunitas atau S3 sudah diterapkan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah jenjang pendidikan tinggi setelah program sarjana, di mana mahasiswa memiliki skill dalam pekerjaan dengan keahlian khusus dalam bidang profesi dan spesialis tertentu. Di mana peserta didik jenjang pendidikan profesi nurse, komunitas dan spesialis komunitas sudah ditetapkan pada Universitas Indonesia. Pendidikan profesi menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang keperawatan. Pada pasal 8 terdiri atas program profesi keperawatan dan program spesialis keperawatan. Pendidikan spesialis keperawatan terdiri dari yang pertama, spesialis keperawatan maternitas, kemudian yang kedua spesialis keperawatan anak, yang ketiga spesialis keperawatan medikal bedah, yang keempat spesialis keperawatan jiwa, yang kelima spesialis keperawatan komunitas. Pendidikan spesialis tersebut di atas tadi yang telah saya sebutkan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan keperawatan dan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan.
Ruang lingkup pada keperawatan komunitas sudah ditetapkan oleh PBT-TNI 2007 bahwa kualifikasi perawat kesehatan komunitas berdasarkan jenjang pendidikan perawat. Yang pertama ada vokasi. Nah, pada jenjang pendidikan D3 keperawatan memangku peran dan fungsi sebagai tenaga perawat vokasi yang proses pendidikannya menggunakan kurikulum terintegrasi. Dan sampai dengan saat ini jenis tenaga vokasi masih dibutuhkan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena dalam ke depan pendidikan jenjang D3 masih tetap eksis. DK1 dalam ruang lingkup ini perawat mampu memberikan pelayanan keperawatan pada klien dan keluarga. Klien dengan tingkat pendidikan minimal adalah D3 keperawatan. Dengan memiliki kompetensi memberikan keperawatan dasar ilmu dasar keperawatan komunitas. Yang kedua adalah akademik. Dalam akademik itu termasuk dalam jenjang pendidikan magister keperawatan juga akan tetap dikembangkan. Misalnya bidang ilmu keperawatan dasar dan dasar keperawatan, kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Dan yang kedua dalam akademik yaitu jenis pendidikan akademik pada jenjang doktor keperawatan untuk meningkatkan pengembangan keilmuan keperawatan melalui berbagai penemuan inovatif dan memiliki tingkat originalitas tinggi serta meningkatkan budaya meneliti dan menghasilkan iptek baru untuk mendukung peningkatan praktik keperawatan berbasis bukti atau evidence based nursing. Dan yang ketiga yaitu profesional nurse. Nurse spesialis yang memiliki kompetensi sesuai bidang spesialisasi yang memperkuat dan meningkatkan kualitas layanan keperawatan di bidang spesialisasi tersebut melalui upaya mewujudkan praktik keperawatan berbasis bukti atau evidence based nursing praktik yang terdiri dari yang pertama yaitu keperawatan medikal bedah dengan beberapa area peminatan, yang kedua ada keperawatan jiwa, ada yang ketiga yaitu keperawatan maternitas, yang keempat ada keperawatan anak, yang kelima ada keperawatan komunitas, yang keenam ada keperawatan kritis, yang ketujuh ada keperawatan kardiovaskuler, yang kedelapan ada keperawatan onkologi, yang ke-10 ada keperawatan gerontik, dan yang ke-11 ada keperawatan nefrologi, dan yang paling terakhir ada keperawatan neurologi. PK3 dalam ruang lingkup ini perawat mampu mengelola dalam penanggulangan masalah kesehatan masyarakat dengan pendidikan minimal adalah magister S2 keperawatan, memiliki kompetensi tindakan keperawatan khusus dengan keputusan mandiri. PK4 dalam ruang lingkup ini perawat mampu dalam mengembangkan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat kelompok yang kompleks dengan tingkat pendidikan minimal adalah spesialis komunitas. Pada tingkat pendidikan ini, perawat harus memiliki kompeten melakukan tindakan keperawatan khusus atau subspesialis dengan keputusan mandiri, memberikan keperawatan dasar pada klien dalam lingkup keperawatan komunitas dengan menyeluruh atau utuh dan melakukan rujukan keperawatan. PK5 dalam ruang lingkup ini, perawat mampu melakukan konsultasi dan pengembangan pelayanan dengan tingkat pendidikan doktor dan para ahli rendah dalam magister. Doktor dalam tingkat ini memiliki kompetensi yang tinggi yaitu melakukan tindakan dan asuhan secara keperawatan khusus dengan keputusan mandiri dan sebagai konsultan dalam lingkup komunitas.